Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali ya di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang dia. Dia saat ini. Apa yang dirasakan dia? Nah, ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat teman-teman Maila semuanya, dimanapun kamu berada, semoga kabar kamu baik-baik saja, sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan lihat di sini. Ya. Dia saat ini, apa yang dia rasakan? Dia saat ini, apa yang dia rasakan? Dia saat ini. Fokus ke kartu ini. Kau pikirkan dia, orang yang kamu fokuskan. Kita akan coba cek di sini. Apa yang terbaca? Dua lagi kita ambil ya. Ya, oke. Ready. Di sini ada Five of Pentacles. Seseorang ini kalau aku lihat ya, di Five of Pentacles itu dia lagi dalam kesengsaraan ya. Berada dalam kesedihan. Berada dalam kegalauan. Nah, kita akan coba lihat dulu. Kita tebar dulu ya kartunya. Oke, sebentar. Dia saat ini apa sih yang dipikirkan dia? Apa yang ada dalam hatinya dia? Kalau kita lihat zodiak di sini, itu ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, ada Gemini ya. Wah, kuat sekali ya di situ Taurus, Virgo, Capri. Dan ini ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya itu resonan buat kamu ya. Nah, kita lihat dia saat ini. Wah, dia seperti lagi berada dalam ketidakbaik-baikan ya. Kondisi dia saat ini, dia berada dalam kesengsaraan. Dia berada di dalam kondisi semuanya. Entah itu keuangan yang stuck ya. Entah itu kondisi cintanya mungkin tidak seberuntung kamu saat ini. Ini ada kondisi mungkin kamu dengan dia, entah itu sudah terpisah, atau memang kamu dengan dia lagi menjalin hubungan tapi lagi on off gitu ya. Lagi berkonflik begitu. Atau mungkin saling memblokir. Maka dari itu terlihat di sini dia saat jauh dari kamu, saat dia tidak bersama kamu, hidupnya begitu sangat sengsara. Entah kenapa ya. Apakah dia di sini punya salah sehingga dia menjalankan sebuah karma yang mungkin dulunya dia pernah menyakiti kamu dan saat ini mungkin dia disakiti, atau dia dulu menipu kamu dan saat ini dia tertipu begitu. Ada hukum karma ataupun hukum tabur tua yang terbaca di sini. Oke? Teman-temanku semuanya. Jadi aku melihat di sini ada kondisi dia itu begitu sangat sengsara. Nah, di sini ada Knight of Swords. Dia mulai berpikir bahwasanya harusnya aku tidak meninggalkan kamu gitu loh. Ada pemikiran seperti itu. Harusnya aku tidak mengkhianati kamu. Atau dia berpikir harusnya aku tidak menyakiti kamu. Karena aku ternyata tersiksa tanpa kamu begitu. Aku begitu sangat apa ya kayak entah itu mati rasa begitu ya. Entah itu kehilangan kendali dari pikirannya dia atau dia hilang kendali emosinya dia gitu ya. Dia tidak bisa mengendalikan semuanya. Sehingga dia merasa kayak, wah aku menyesal. Aku menyesal sudah meninggalkan kamu. Ternyata ini ya, ini hasil dari perbuatan aku sendiri. Arti kata, dia mulai berpikir bahwasanya ingin bertemu kamu dan dia berpikir, wah seharusnya aku berada di dekat kamu saat ini. Dan dia tidak, ya mungkin penyesalannya itu dia tidak ingin lagi mungkin terpisah dari kamu. Seandainya nanti ada kesempatan buat dia untuk memperbaiki diri atau untuk memberikan suatu kesempatan kepada dia ya bagi kamu begitu. Nah sehingga itulah penyesalan yang dia rasakan. Dia merasa sengsara. Kesengsaraan itu begitu sangat membuat batin dia itu tersiksa.
raga dia tersiksa, pemikiran dia tersiksa. Namanya kesengsaraan ya itu semuanya begitu. Oke? Dan aku melihat di sini memang dia tidak ingin jauh dari kamu saat ini. Dan seakan-akan dia ingin mendekat ke kamu kembali. Oke? Nah, ini ada the lover. Ini terjadi ya, kenapa? Kenapa sih harus begini begitu ya? Ternyata kamu dengan dia itu menjalin hubungan yang salah. Salahnya di mana? Aku melihat di sini dia ini ataupun kamu yang sudah memiliki pasangan. Entah itu kamu yang sudah menikah, entahkah dia yang sudah menikah ya, ataukah memang di sini sudah memiliki pasangan walaupun mungkin belum menikah, tapi ada komitmen gitu, ada hubungan antara kamu dengan seseorang ataupun dia dengan seseorang. Tetapi di sini muncul rasa cinta di antara kamu dengan dia yang membuat mungkin siksa batinnya itu memuncak begitu ya. Sehingga wah kita memiliki cinta, tapi kok tidak bisa bersatu begitu ya. Ibarat lato-lato sering bertemu tapi tidak bisa bersatu. Bertemu terus gitu ya. Beradu terus gitu, tapi tidak bisa bersatu. Nah, itu mungkin yang dirasakan dia ya, the lover. Jadi ada cinta yang tumbuh antara kamu dengan dia, tetapi cinta ini tidak bisa bersatu ataupun bisa kekal selamanya. Karena terkendala ataupun ada batasan antara kamu dengan dia. Ada yang membatasi begitu ya. Membatasi itu mungkin ada karena hubungan tadi, hubungan kamu ataupun dia dengan seseorang. Sehingga cinta kamu dengan dia itu tidak bisa tidak bisa dilanjutkan begitu. Oke? Dan selanjutnya di sini ada two of swords. Memang saat ini dia begitu sangat bingung ya. Kondisi dia itu begitu sangat menyakitkan hati dia, pikirannya dia, semuanya. Dia sulit untuk berpikir sehat, dia sulit untuk berpikir positif saat ini. Karena dengan adanya kerinduan, dengan ada keinginan dia, yang dia tidak ingin jauh dari kamu, dia tidak ingin berbuat salah lagi dari kamu, tapi untuk mendekat ke kamu, untuk selalu berada di samping kamu, mungkin itu yang dia tidak bisa gitu loh. Karena secara dia memiliki pasangan, itu yang buat dia merasa hatinya sakit. Dia secara di sisi lain dia menghargai pasangan dia, atau dia menghargai pasangan kamu. Nah, tetapi rasa itu begitu kuat, sehingga dia merasakan pemikirannya begitu sangat membingungkan bagi dia. Kenapa ya? Apa yang harus aku lakukan di sini? Secara aku punya pasangan atau dia punya pasangan, tapi aku mencintai dia dan dia mencintai aku. Apa yang harus aku lakukan? Sehingga tidak tahu gitu loh. Jadi kondisi dia saat ini begitu sangat bingung ya. Oke? Nah, bingung sekali. Mungkin juga ada beberapa dari kamu yang bahkan sudah menikah, mungkin jadi yang kedua begitu ya. Atau mungkin beberapa dari kamu itu sudah ada yang menikah siri. Sehingga tapi waktu itu terbagi begitu. Mungkin di sisi lain ya di sini, mungkin satu hari di sini, satu hari di sini gitu ya. Satu minggu ini di tempat A, satu minggu lagi di tempat B begitu. Itu yang membuat kamu merasa menderita aja sih. Wah ternyata begini ya rasanya gitu. Hidup di madu, hidup diduakan begitu ya. Oke? Nah, ada lagi nih. Di sini ya, aku merasakan seseorang itu tidak bisa jauh dari kamu. Karena apa? Karena harapan satu-satunya adalah kamu. Satu-satunya apa harapan itu? Ya mungkin kamu yang menafkahi dia, yang membiayai dia, yang menghidupi dia, atau sebaliknya. Karena di sini juga bisa vice versa. Sehingga dia tidak bisa jauh dari kamu. Dia selalu ingin dekat dengan kamu karena apa yang diinginkan itu bisa didapatkan dari kamu. Apa yang dia butuhkan itu ada pada kamu. Sehingga dia tidak bisa jauh dari kamu. Dia selalu ingin dekat dengan kamu di sini. Oke, itu kondisi dia saat ini. Ya. Kabar dia saat ini seperti itu. Dan ini juga ada Pack of Pentacles. Ada beberapa dari dia mungkin ada rasa malu, atau mungkin di sini dia seorang laki-laki. Mungkin dia merasa nggak mungkin dong, aku ketergantungan sama kamu terus, dan aku sekarang akan mulai untuk berjuang gitu loh, berjuang untuk mencari nafkah juga, tapi aku ingin tetap bersama kamu, karena aku butuh support kamu, karena aku butuh dukungan kamu, karena aku butuh bantuan kamu. Itu yang dipikirkan dia, karena mungkin kamulah yang dianggap seseorang yang bisa mensupport dia, yang bisa membuat kamu itu bergairah, dia bergairah begitu ya, bersemangat kembali. Itu yang membuat dia di sini seakan-akan ya udah, kalau memang kita harus bersama-sama nih cari nafkah begitu. Kalau memang
masalahnya di nafkah atau di cuan, ya kita sama-sama. Kenapa mungkin beberapa dari kamu ataupun dia saat dia tidak punya apa-apa lagi, ya mungkin ditinggalkan atau gimana. Makanya di sini terlihat ada kesengsaraan yang dilakukan, yang dirasakan dia. Mungkin dulunya dia pernah meninggalkan kamu karena kamu mungkin tidak memiliki uang gitu, cuan, atau sebaliknya. Tapi disinilah yang memang harus diingatkan kembali buat teman-teman kita ya. Mungkin dia ataupun kamu yang berada dalam kondisi ini, ya gak mungkin ada rasa malu juga sih kita dibiayai terus tanpa ada effort juga yang kita berikan untuk diri kita sendiri ya. Dan akhirnya di sini kamu ataupun dia mulai berusaha kembali, fokus lagi gitu. Di sini ada Six of Wands. Ini menggambarkan bahwasanya akhirnya ya keinginan dia untuk bahagia itu ada. Dan dia merasakan dengan kamu itu begitu sangat bahagia. Aku sebenarnya bahagia sama kamu. Kadang-kadang karena keegoan aku yang membuat aku seperti ini. Ya, itu yang aku lihat dari energi dia. Tapi dia sebenarnya begitu bahagia bila berdekatan dengan kamu atau dekat dengan kamu. Sehingga di sini dia tahu bahwa jauh dari kamu itu begitu membuat aku sengsara, begitu. Jauh dari kamu itu membuat aku menderita. Jadi dia di sini seperti ingin selalu dekat dengan kamu. Karena banyak hal yang kamu lakukan buat dia. Membantu dia dalam segala hal. Kamu selalu ada buat dia. Walaupun dia berada dalam kesengsaraan dia, ya. Ada selalu kamu di situ. Oke? Nah, kita akan coba lihat di sini. Apa lagi energi yang terbaca di sini? Apa lagi energi yang terbaca di sini buat teman-temanku semuanya? Oke. Kita ambil 2 lagi ya. Ya. Ada unlock. Nah, memang semua ini kayak terkunci ya semuanya. Kayak ada sesuatu yang, wah ini sudah berakhir gitu loh. Secara aku yang bersalah. Gak mungkin lagi kamu akan menerima aku. Mungkin ada beberapa dari dia beranggapan seperti itu. Oke? Nah, kita akan lihat ya apa lagi di sini yang ada compensate ya. Ada guidance. Nah, ada cherish, ada gratitude, dan ada privilege. Oke, buat teman-temanku semuanya, kita lihat di sini di energi oracle ini terbaca memang ada hubungan memang dulu sama kamu itu seperti sudah berakhir gitu ya, atau memang karena kehadiran orang ketiga, atau memang kamu yang jadi orang ketiganya begitu, sehingga di situ akhirnya ya hubungan kamu dengan dia akhirnya berakhir. Tetapi itulah tadi yang aku katakan, bahwasanya saat hubungan kamu dengan dia terpisah, ada satu kesengsaraan yang dirasakan dia. Seakan-akan dia itu selalu ingin bersama kamu supaya hilang kesedihannya dia, kesengsaraannya dia itu hilang begitu. Oke? Nah, di sini juga ada dimana bahwasanya akhirnya kamu menginginkan ada hubungan yang spesial lagi bersama dia. Walaupun di sini terlihat bahwa kamu dengan dia itu seperti tidak bisa bersatu gitu ya. Tapi aku pengen lagi nih dekat dengan kamu gitu loh. Walaupun aku tahu bahwasanya kita itu tidak bisa bersatu untuk jangka waktu yang panjang begitu. Tapi disitulah aku seperti ingin selalu dekat dengan kamu. Karena mungkin apa yang tidak aku dapatkan dari pasangan aku dapatkan dari kamu. Mungkin itu yang dirasakan dia ya. Nah, ingat ya, buat teman-temanku yang sudah menikah, jika hubungan kamu dengan pasangan tidak ada masalah, artinya ini bukan buat kamu ya. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Ini juga ada guidance. Ada jalan ya bagi kamu. Mungkin ada solusi yang akhirnya kamu dapatkan di sini. Solusi itu apa? Ya, dengan rasa cinta, dengan rasa keinginan yang begitu kuat ya. Tapi akhirnya ya udahlah, kalau memang aku dengan kamu tidak bisa bersatu, ya mau diapain gitu loh. Jadi ada pesan di sini buat kamu itu seakan-akan aku lebih ingin memendam rasa, entah itu kamu ataupun dia di sini. Seperti jadikanlah ini sebuah cinta yang mungkin hanya untuk dikenang begitu, ya. Itu yang aku rasakan.
Dan ini juga ada Ceris, memang cinta itu semakin lama semakin tumbuh, terus makin tumbuh. Saat mungkin dia ataupun kamu ingin melupakan, ya cinta itu justru makin tumbuh lagi. Tidak seperti kayak berangsur-angsur hilang gitu. Karena begitu ya, saat kita ingin melupakan seseorang, saat itu juga cinta itu akan tumbuh, makin tumbuh. Jadi solusinya sih apa Kak gitu ya? Solusinya ya biarkanlah, berusaha kamu untuk melupakan dia. Bukan berusaha ya, harus memang ya. Secara nanti pelan-pelan suatu saat nanti mungkin akan berubah. Hilangkan rasa cinta itu, hilangkan rasa ingin mendekat jika itu hubungan tidak pantas untuk kamu jalin, begitu. Oke? Dan ini juga ada gratitude. Berharap ada sebuah keajaiban juga saat melihat ataupun apa. Aku berharap sih ada keajaiban. Keajaiban itu apa? Tentang apa ya? Tentang hati aku bisa melepaskan, tentang cinta aku yang harus bisa aku buang, karena aku tahu cinta itu mungkin sulit untuk aku dapatkan, sulit untuk kita bersatu gitu. Oke. Dan ini juga ada privilege ya. Dan akhirnya mungkin di sini kamu seperti mencari kenyamanan. Beberapa dari dia ya aku coba dia berusaha untuk selalu di rumah atau untuk selalu fokus kepada pasangan aku. Jadi sehingga semua cinta ke kamu itu bisa hilang. Karena cinta ke kamu itu begitu kuat, tapi dia tahu bahwasanya kita itu tidak bisa bersatu begitu. Tapi dia selalu menginginkan untuk selalu bersama kamu. Karena keinginannya dia yang kuat atau rasa cinta yang dia miliki. Itu yang menjadikan dia seakan-akan begitu sangat menginginkan kamu. Oke? Nah, mungkin itu yang bisa aku bacakan buat teman-temanku tentang kondisi dia saat ini, di mana dia begitu sangat menginginkan kamu, dia ingin selalu dekat dengan kamu ya. Jadi energi dia saat ini begitu sangat-sangat berharap gitu ya, bisa ketemu kamu, bisa berada di samping kamu ya, bisa bahagia bersama kamu. Oke, buat teman-temanku sampai ketemu lagi, dadah.